telurnya, gede banget. Ya ampun, kenapa kepalanya si Abut yang ditangkap? Aduh. Dia jangan bercanda dong. Nyari lagi yang benar. Iya, nyari lagi dah. Ayo, tangkap yang benar. Pokoknya yang warna hitam jangan sampai lolos. Hop, mantap. Ternyata tak lain dan tak bukan, dia adalah si lalat tentara hitam. Yap, secara fisik, lalat tentara hitam jelas berbeda dengan jenis lalat lainnya. Ia memiliki tubuh yang lebih panjang juga ramping, serta gerakannya yang sangat lambat sehingga tidak mengeluarkan suara bising. Kayak knalpot 2 tak, treng, teng, 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 teng. Maksudnya suara wing, 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 seperti lalat lainnya. Hai, how are you today, Sob? Otan kangen banget deh sama kalian. Hehehe. Jangan berisik. Ternyata Sobat Otan lagi dalam proses reproduksi. Demi menghasilkan keturunan yang baik, jadi diharapkan para penonton semuanya tenang. Tidak hanya proses bereproduksi yang biasa dilakukan pada siang hari. Untuk menemukan Sobat Otan ini juga lebih mudah pada tanaman penutup tanah yang terkena sorot sinar matahari, teman. Suhu hangat memang menjadi salah satu tempat favorit mereka. Karena sinar matahari dapat merangsang proses perkembangbiakan. Cara mengembangbiakan si lalat hitam ini tidak terlalu sulit kok, karena tidak membutuhkan perlakuan khusus. Dalam siklus hidupnya, lalat dapat bermigrasi secara mandiri seperti saat akan bertelur. Mereka sangat menyukai dedaunan segar atau kering yang memiliki lipatan. Nah, dalam rongga lipatan itulah si lalat akan menyimpan telur-telurnya. Sang ibu lalat tentara hitam mampu menghasilkan 300 hingga 1000 telur loh. Hebat, hebat. Otan salut sama perjuanganmu, Bu. By the way, si lalat hitam tentara ini memang sangat bersahabat banget loh sama manusia. Karena larva lalat tentara hitam merupakan pasukan khusus yang mampu menguraikan sampah organik. Selain larvanya yang mampu menguraikan sampah, Sobat Otan ini juga tidak terkait dengan penularan penyakit yang sering dilakukan oleh jenis lalat lainnya. Karena mereka tidak memiliki mulut yang sempurna, sehingga tidak dapat digunakan untuk makan, apalagi icip-icip makanan manusia. Karena kekurangannya itulah, Sobat Otan ini hanya dapat bertahan hidup sekitar 1 minggu saja. Selama masa hidupnya digunakan hanya untuk mencari pasangan, bereproduksi, hingga bertelur. Selamat jalan, Sobat! Ternyata bukan cuma sampah rumah tangga saja, teman. Bungkil kelapa juga menjadi media favorit untuk berkembang biaknya Sobat Otan ini. Cukup tambahkan air pada bungkil kelapa, karena tempat yang lembab mampu merangsang telur-telur ini untuk cepat menetas, teman.
telur akan menetas. Hai sob, welcome to the world. Come to Papa. Larva lalat tentara hitam ini memang imut-imut bingits, teman. Karena hanya berukuran 2 mm saja. Berbeda dengan indukan mereka, larva atau maggot ini mampu bertahan hidup hingga 18 hari. Selama itu juga, ukuran tubuhnya terus bertambah hingga mencapai ukuran 20 mm. Nah, pada tubuh maggot juga memiliki segmentasi yang merupakan otot untuk dapat bergerak. Sehingga dapat menggeliat dengan mudah pada makanan mereka. Oke, sekarang maggot mulai menjalankan tugasnya, yaitu mengomposkan bungkil kelapa untuk digunakan sebagai pupuk. Bila maggot sudah cukup mengkonsumsinya, ia akan mensekresi atau mengeluarkan lendir enzim pencernaannya, serta menyebarkan bakteri pembusuk yang membuat bungkil kelapa berubah menjadi kompos. Maggot memiliki mulut yang digunakan untuk mengoyak makanan mereka seperti sampah organik atau bungkil kelapa. Bisa dikatakan mereka merupakan mesin pemakan karena mampu makan selama 24 jam per hari, teman. Wow, kalau lomba makan Agustusan sudah pasti juara 1 deh. Sobat Otan diayak-ayak begitu? Pelan-pelan dong, nanti baby maggotnya gumoh. Paman ini bertujuan memisahkan maggot berdasarkan ukurannya, teman. Untuk memastikan mana yang masih produktif dan siap berubah menjadi pupa. Tapi, si paman mau bawa baby maggotnya kemana tuh? Oh no, kenapa dijadikan pakan ikan? Wah, paman sungguh tega. Otan sebel. Guys, keep calm dong. Kalian tahu nggak sih, sobat Otan yang makannya banyak ini ternyata memiliki kandungan yang oke punya loh. Protein pada tubuhnya mencapai 45% serta memiliki kandungan asam amino yang lengkap. Jadi, sangat cocok untuk dijadikan pakan ikan. Guna menjaga populasinya, tidak semua larva atau maggot dijadikan pakan ikan kok. Hanya maggot dengan ukuran yang kecil saja. Sedangkan yang besar dibiarkan tumbuh dewasa hingga menghasilkan baby maggot lainnya. Good job! Mengenal lebih dekat dengan si pemakan maggot ini. Ada yang sudah kenal dengan sobat Otan yang satu ini? Yup, TOPBGP deh. Buat yang bisa jawab, ikan Sumatera atau tiger barb. Eceng gondok bukan hanya sekedar parasit, tapi juga memiliki fungsi, teman. Mau tahu fungsinya apa? Wait,
Otan bakal jelaskan kok. Setelah akuarium dihias eceng gondok, indukan tiger barb dimasukkan. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 3 indukan saja, 2 jantan dan 1 betina. Wah, Bob, kamu menganut poliandri ya? Karena ini saatnya proses breeding dan ketiga indukan ini sudah matang gonad alias siap untuk memijah. Aduh, ini sih jadinya cinta segitiga dong. Cara ini merupakan penentuan indukan jantan manakah yang siap untuk memijah, teman. Dibuktikan dengan karakternya yang agresif saat melihat sang betina. Cie, 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 main kejar-kejaran, kayak di film India saja. Setelah 2 sejoli ini dirasa sudah cocok, baru deh proses reproduksi berlangsung. Biasanya, pemijahan berlangsung mulai dari sore hingga malam hari. Nah, di sini nih eceng gondok berfungsi. Sang betina akan menempelkan telur-telurnya pada akar tanaman air ini. Sekali bertelur, sang indukan betina mampu mengeluarkan antara 150 hingga 200 butir telur. Apa kalian melihat telur ikan Sumatera? Iya, di sebelah sana. Ayo, fokuskan mata kalian. Bentuknya yang sangat kecil dan bening memang sepintas tidak terlihat. Oh iya teman, nantinya telur-telur ini akan menetas dalam kurun waktu antara 1 hingga 2 hari. Yuhu! Apa kabar nih sobat otan yang imut-imut and gemesin? Ini dia sob, larva atau anakan ikan Sumatera yang telah menetas. Pada minggu pertama, sobat otan ini masih sangat lemah dan alat pencernaannya belum terbentuk sempurna. Jadi, belum cocok bila dikasih makan maggot. Yah, otan akui deh, kalau sobat otan ini memang oke bingits. Memiliki warna yang cantik dengan corak seperti macan yang menjadi daya tariknya. Eits, bukan hanya coraknya saja loh yang mirip si tiger alias macan, tapi perilakunya juga bisa mirip. Bila memelihara ikan tiger barb kurang dari 5 ekor, ia akan berubah agresif dan mengganggu ikan lainnya. Nah, ikan yang lemah akan menjadi sasarannya. Mereka akan menderita akibat gigitan ikan Sumatera yang dominan. Kamu ternyata memiliki kepribadian ganda, sob. Ngeri. By the way, habitat sobat otan ini menyebar di semenanjung Malaya, Sumatera, dan Kalimantan, dan sering ditemui pada sungai dangkal yang berarus sedang. Itu siapa? Bentuknya mirip naga, tapi mereka berenang seperti ikan. Jangan-jangan mereka ikan purba. Bener banget, karena sobat otan ini termasuk kategori ikan primitif. Selain sering disebut ikan naga, banyak juga yang menyebutnya snake-like fish atau ikan ular. By the way, kenalkan nih sobat otan yang kece badai. Tetetetetet, kita sambut Polypterus palmas. Ya, sebut saja ya palmas.
Palmas merupakan ikan yang termasuk famili Polypteridae atau bicir, yang artinya ikan dengan sirip yang banyak. Untuk membudidayakan sobat otat ini bisa dibilang cukup mudah, karena pemeliharaannya bisa dalam jumlah yang banyak dalam satu akuarium. Tapi sesuaikan juga ya jumlah ikan dengan ukuran akuarium yang digunakan. Selain itu, yang paling disukai para penghobi karena palmas termasuk salah satu jenis ikan air tawar yang dapat dipelihara meski tanpa bantuan alat filter air sekalipun pada akuarium. Mereka suka banget berenang ke bagian permukaan untuk mengambil oksigen. Karena alat pernafasannya menyerupai paru-paru. Demi populasi sobat otan di muka bumi, penghobi palmas diharapkan juga dapat mengembangbiakannya. Yuk ayo paman, pilih yang siap untuk memijah ya. Ciri-cirinya kurang lebih berumur 1 tahun, memiliki bentuk tubuh yang proporsional, dan yang pasti kondisi tubuhnya harus sehat. Dalam tempat pemijahannya, jangan lupa beri media yang menyerupai tanaman air sebagai tempat sang betina menyimpan telur-telurnya ya. Sayangnya, kita belum beruntung untuk melihat telur-telur ikan palmas, teman. Tapi tenang, Otan masih bisa ketemu dengan anak-anak palmas yang masih unyu-unyu ini loh. Berbeda dengan indukannya, anakan palmas ini memiliki insang eksternal yang berfungsi memberikan bantuan oksigen. Mereka jarang ke permukaan untuk mengambil oksigen dan tetap berada di perairan bawah untuk menghindari predator. Nantinya, insang ini akan hilang dengan sendirinya seiring pertumbuhannya menjadi palmas dewasa. Mereka memang sangat unik ya. By the way, walaupun satu keluarga, sobat otan ini terdiri dari beberapa jenis loh. Palmas dengan motif corak titik-titik ini adalah jenis Polypterus ornathipinis. Kalau sobat otan yang mirip belut adalah Herpetoisitis calabaricus. Yang bercorak belang-belang adalah Polypterus epiceri. Nah, sedangkan sobat-sobat otan yang ini memiliki kelainan gen yang mengakibatkan warna tubuh mereka berbeda dari biasanya. Yap, mereka adalah Senegalus albino, Senegalus platinum, dan Senegalus leucistic. Biarpun memiliki kelainan, tapi mereka paling diincar oleh penghobis palmas loh. Apalagi kalau bukan karena unik dan beda. Bagaimana teman? Kalian puas dengan artis-artis dari dunia binatang yang Otan tampilkan? Oke, Otan bakal kembali lagi, pastinya dengan cerita yang lebih seru. Otan pamit dulu ya. Don't miss me ya guys.